selamat malam sahabat GPIB. Bertemu kembali dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Herlin Lebrina Kulu yang bertugas di GPIB Setiabudi Jakarta. Kita akan bersama-sama mendalami dan menghayati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sebagai wujud syukur kita akan kebaikan Tuhan yang boleh kita lewati dan nikmati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sepanjang hari ini kasih sayang-Mu menguatkan kami. Bantu kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengerti untuk setiap kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 22 saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih di dalam Tuhan, saya selalu percaya bahwa kemampuan yang kita terima daripada Allah memampukan kita untuk melewati sepanjang hari ini di dalam sukacita kehidupan. Sehingga ketika kita mau mendalami pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita semua paham konteks jemaat Tesalonika. Bagaimana jemaat Tesalonika sering menjadi contoh atau role model dalam kehidupan iman yang berkualitas. Sehingga di dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus menulis kata-kata nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Ada 7 kata nasihat yang perlu kita juga renungkan, dan tulisan ini teks ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Tesalonika, tetapi juga ditujukan bagi kita sekalian. Apa saja dari 7 itu? Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Saya percaya ketika kita mengalami keberadaan dalam kehidupan ini berbahagia, maka sukacita itu tidaklah sulit untuk kita lakukan dan ekspresikan. Tetapi apakah kita mampu bersukacita ketika kita bergumul? Mampukah kita bersukacita ketika kita mengalami duka cita, hal-hal yang pahit dalam hidup ini? Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Karena sukacita itu warna hidup orang beriman, dan setiap orang percaya harus bersukacita. Nasihat yang kedua yang boleh mengingatkan kita adalah tetaplah berdoa. Kapan waktu kita berdoa? Apakah doa hanya dipanjatkan kepada Allah di saat kita memerlukan Tuhan untuk menjawab segala keinginan kita? Doa itu nafas hidup orang percaya, dan doa itu juga senjata yang paling ampuh untuk kita menghadapi persoalan kehidupan. Sehingga ketika kita mengalami berbagai hal, Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Apapun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan pernah lepas untuk berdoa. Doa itu bukan himbauan, doa itu bukan pilihan, tapi doa itu perintah Allah. Terbangunnya doa adalah pembentukan relasi umat kepada Allah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Nasihat yang ketiga
kita diajak kembali untuk mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah kita mengucap syukur? Hari ini kita berbahagia, ya kita mengucap syukur. Tetapi ketika hari ini kita menemukan persoalan, adakah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk persoalan ini? Atau itu sulit dilakukan? Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih di dalam Tuhan, hal yang perlu dipahami, mengucap syukur itu dalam ayat yang ke-18 adalah kehendak Allah. Tuhan menghendaki setiap orang percaya mengucap syukur dalam setiap keadaan. Sehingga apapun bentuk keadaan kita, mengucap syukurlah. Jangan pernah kehilangan ucapan syukur yang harus kita berikan kepada Allah. Sebagai respon, kita siap menjalani kehidupan yang Tuhan beri dalam setiap keadaan. Lalu pesan nasihat yang keempat. Bagaimana kita diingatkan tentang ayat yang ke-19, janganlah padamkan roh. Ketika kita memahami ayat yang ke-19 ini, kita mau diajak kembali untuk melihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Roh itu tetap akan menjadi penerang dalam setiap jalan hidup kita. Sehingga ketika umat Tuhan memadamkan roh di dalam hidupnya, dia mematikan segala pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Roh Kudus itu tetap bisa mampu menerangi kehidupan orang percaya. Sehingga Tuhan katakan jangan padamkan, tetapi terus dinyalakan roh yang juga mengingatkan kita tentang kehadiran buah-buah roh, pekerjaan dari roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, menunjukkan kehidupan yang harus tertampil dalam kehidupan orang percaya. Nasihat yang kelima mau mengatakan kembali kepada kita tentang janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sahabat GPIB yang dikasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Tesalonika, demikian juga mau mengajak kita untuk memiliki respek terhadap nubuat. Nasihat ini penting agar kita setiap orang percaya dalam persekutuan untuk saling menopang dan membangun. Karena ketika kita melihat nubuat-nubuat itu adalah firman yang disampaikan oleh Allah melalui para hambanya, utusannya. Sehingga ada kata peringatan, ada kata hukuman, ada janji keselamatan. Sehingga intinya nubuatan itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan bagi umat, dan umat percaya akan setiap nubuat daripada Allah. Nasihat yang keenam mau mengingatkan kembali kepada kita, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Itu menjadi tema dalam konteks kita untuk renungan pada hari ini. Mau mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, menjadi fokus kembali bagi kita orang percaya untuk menguji segala sesuatu, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sehingga ketika kita mau mengatakan dengan bahasa-bahasanya daripada pemazmur, selidiki aku ya Allah, ujilah aku, kenallah diriku, lalu ujilah pikiran-pikiranku, lihatlah jalanku, apakah serong dan seterusnya. Itu kata-kata daripada refleksi diri oleh pemazmur yang mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa Paulus juga mengingatkan ujilah segala sesuatu supaya kita memahami lebih kepada kehendak Allah, bukan pada kehendak kita manusia. Nasihat yang terakhir, kita diingatkan untuk melihat kembali kepada pesan Paulus, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat-sahabat GPIB, ayat yang terakhir ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa manusia itu sangat rentan untuk melakukan kejahatan, rentan untuk tergoda hidup di dalam dosa.
hidup di dalam kejahatan. Sehingga nasihat ini masih sangat relevan untuk apa yang kita hadapi dalam konteks saat ini. Sehingga dalam keberadaan kita diajak oleh Rasul Paulus. Seperti Rasul Paulus mengajak jemaat di Tesalonika, dia juga mengajak kita sekalian, sahabat-sahabat GPIB, untuk menjauhi kejahatan dan tidak berkompromi pada hal-hal yang jahat yang juga akan menjauhkan kita daripada Allah. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita untuk terus belajar dari nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang pada akhirnya jemaat di Tesalonika menunjukkan kualitas iman dari buah pekabaran Injil yang berkualitas di hadapan Allah. Saya percaya kita semua pun akan hidup di dalam nasihat-nasihat ini, walaupun kita tahu daging kita begitu lemah, tetapi kita percaya Tuhan akan memampukan kita hidup di dalam nasihat-nasihat yang boleh kita dengarkan sebagai perenungan menutup hari ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Jangan pernah lupa untuk bersukacita, jangan pernah lupa untuk tetap berdoa, jangan pernah lupa untuk bersyukur, jangan pernah lupa untuk menguji segala sesuatu dalam kehendak Allah, jangan pernah lupa untuk menjauhkan diri daripada kejahatan, dan jangan pernah lupa untuk menganggap rendah nubuat-nubuat, dan jangan pernah untuk juga lupa memuji segala sesuatu dan melakukan yang baik. Tuhan yang akan memampukan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Nasihat-nasihat Rasul Paulus mengingatkan kami juga untuk kami selalu bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, dan melakukan semua nasihat Rasul Paulus boleh menjadi komitmen iman yang boleh kami kerjakan bersama. Mendukung di dalam doa untuk pemerintah Republik Indonesia di tengah-tengah keberadaan dalam persiapan Pileg dan Pilpres, biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Gereja-gereja dalam panggilan dan pemutusan, Tuhan kiranya juga memberkati. Biarlah dalam kasih sayang Allah, gereja-gereja menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan maksud Tuhan. Terkhusus GPIB di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pelayanan serta pekerjaan yang terus berjalan. Dalam pekerjaan gerejamu ini, hikmat dan tuntunan Tuhan ada atas para pemimpin kami, Majelis Sinode GPIB, unit-unit misioner, demikian pula jemaat-jemaat, dan juga seluruh pos-pos pelayanan di tiap-tiap wilayah daerah. Dalam karya Tuhan yang menyempurnakan dan memampukan, kami boleh dikuatkan untuk mengerjakan panggilan dan pemutusan Tuhan lewat gereja. Hikmat dan kemampuan daripada Allah menyempurnakan setiap gerak layan pekerjaan pelayanan jemaat-jemaat dan terkhusus gerejamu GPIB. Kami berdoa, diberkatilah seluruh sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada di dalam kehidupan kami semua, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah hidup keluarga. Pimpinan, penyertaan, kasih sayang Tuhan melengkapi kami semua di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan kasih sayang Allah yang tidak pernah lepas dan putus untuk menyertai seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, malam sudah menjadi bagian kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tetapi kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, memagari kehidupan keluarga kami, memagari rumah di mana kami berdiam dan tinggal di dalamnya. Kuasa kegelapan, sakit, penyakit, atau apapun juga kiranya jauh daripada kami, tetapi kuasa penyertaan Tuhan tinggal dan diam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersama dengan penyertaan Tuhan kami akan membaringkan tubuh kami untuk beristirahat dalam kasih sayang Tuhan yang menyertai
kami boleh diizinkan untuk membuka mata kembali di besok hari dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan yang menganugerahkan hari yang baru untuk kami boleh lewati dan jalani di dalam berkat yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih sayang Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Karena Tuhanlah kami dimampukan hingga ada saat ini. Dan dengan pengharapan yang sama bahwa Allah yang telah menyertai adalah Allah yang sama yang akan selalu juga menyertai kehidupan perjalanan kami di malam istirahat ini hingga di hari yang baru, jikalau itu menjadi anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan atas kami dan kami boleh nikmati. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami ya Bapa, layakan dan kuduskan kami, karena kami selalu percaya bahwa kami begitu rentan dengan berbagai hal dan melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kelayakan yang Tuhan berikan atas kami dalam pengampunan-Mu memampukan kami hidup dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai malam istirahat kita dengan satu janji bahwa Tuhan akan selalu memelihara hingga menerima berkat di hari yang baru besok dengan kekuatan iman yang kita yakini. Tuhan Yesus memberkati.